Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Tepat 1 tahun yang lalu, 20 Oktober 2019, Joko Widodo resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dengan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, pasangan dengan nomor urut 01 tersebut berhasil meraih lebih dari 85 juta suara atau 55,5% dari total suara sah nasional. Di bidang ekonomi, Jokowi memiliki misi untuk mewujudkan struktur ekonomi Indonesia yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Namun, di tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi harus menghadapi tantangan besar yang juga melanda seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19, yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Pemerintah juga telah melacak semua orang yang sempat kontak dengan kedua pasien kasus 1 dan kasus 2 ini. Pada Maret 2020, kasus COVID-19 pertama di Indonesia terkonfirmasi. Dari hari ke hari, eskalasi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. Hingga akhirnya, pemerintah mau tidak mau harus mengambil kebijakan untuk menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Perekonomian Indonesia pun turut terkena imbas baik secara makro maupun mikro. Banyak bidang usaha yang harus gulung tikar dan tidak sedikit juga para pekerja yang harus merasakan PHK. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk segera memulihkan ekonomi seperti program pemulihan ekonomi nasional sebagai salah satu cara untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian di berbagai sektor. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemulihan ekonomi bisa terjadi selama 3 tahun hingga akhirnya perekonomian kembali stabil. Nah, oleh karena itu, di dalam kita bicara tentang pemulihan ekonomi, memang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau Perpu Nomor 1 2020 kemarin, waktu pemerintah bereaksi atau melakukan respons terhadap ancaman COVID ini dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1, kita membayangkan akan ada 3 tahun masa untuk benar-benar menghadapi COVID ini, kemudian konsolidasi, dan kemudian mulai mendekati kepada normalisasi sebelum terjadi apa yang disebut recover secara penuh. Beberapa program pemerintah seperti Kartu Prakerja, bantuan sosial, bantuan presiden, hingga program Keluarga Harapan dibuat agar bisa menjadi stimulus ekonomi. Anggaran stimulus ekonomi yang diberikan juga tidak sedikit, hingga puluhan triliun rupiah. Kami cukup optimis karena kan ada beberapa program bansos yang bisa kita tambahkan. Seperti kemarin kita menambahkan Bapak Presiden Banpres untuk hibah UMKM, itu totalnya bisa mencapai 33 triliun. Kemudian bansos yang tadi pagi terkait dengan subsidi gaji untuk pekerja di bawah 5 juta, itu bisa 37 triliun. Nah, kalau ini kita bisa gelontorkan lebih cepat, ditambah lagi dengan PKH dan juga prakerja dan yang lain, itu kami cukup optimis bahwa ini akan ada peningkatan daripada penyerapan anggaran. Pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian negeri. Kemiskinan bertambah, dunia usaha merugi, dan angka pengangguran semakin tinggi. Presiden Jokowi masih punya banyak pekerjaan rumah untuk membangkitkan perekonomian di masa pandemi. Tantangannya tidak hanya untuk tahun ini, tapi untuk tahun-tahun berikutnya hingga perekonomian Indonesia bisa pulih kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.